Dan berkata As-Sari As-Saqati rahimahullahu ta'ala, jangan engkau beramal karena manusia. Jangan engkau beramal karena manusia. Artinya, maksudnya jangan engkau beramal karena manusia. Jangan engkau beramal hendak mencari pujian manusia. Jangan hendak beramal karena menghindari cacian manusia. Jangan hendak beramal mencari pujian manusia. Jangan hendak beramal mencari kehormatan yang diberikan manusia. Jangan hendak beramal mencari upah yang diberikan manusia. Nah, itu artinya jangan engkau beramal karena manusia. Dan jangan engkau meninggalkan sesuatu karena manusia. Jangan meninggalkan sesuatu perbuatan karena mengharapkan pujian manusia, karena mengharapkan upah dari manusia. Nah, jangan. Dan jangan engkau memberi sesuatu karena manusia. Dan jangan engkau membuka sesuatu amalan karena manusia. Nah, itu ikhlas menurut Imam As-Sari As-Saqati tadi. Kemudian as-sidqu, adapun as-sidqu atau benar itu maka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu akan Allah dan jadilah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Kita disuruh Allah untuk jadi benar, dan disuruh Allah berkumpul lawan orang yang benar. Berkata Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, benar itu ialah puncak segala urusan, dan dengannya benar pula ia menjadi sempurna, dan padanya benar pula akan tersusun segala urusan itu. Jadi segala sesuatu itu berhajat kepada benar. Tobat mesti benar, ikhlas mesti benar, zuhud mesti benar, wara mesti benar. Semuaan kedudukan-kedudukan yang ada dalam agama itu berhajat kepada ngarannya benar itu. Dan beliau berkata lagi, sekurang-kurang benar itu ialah sama hal yang rahasia dan yang tampak. Itu sekurang-kurang benar. Orang yang menampakkan suka tapi hatinya kada suka, itu kada benar ngarannya. Karena berlainan antara zahir dan batinnya. Orang yang menampakkan khusyuk tapi kada khusyuk, tuh kada benar ngarannya, dusta ngarannya. Nah, orang yang menampakkan, jadi benar itu baik perkataan, perbuatan, niat, keadaan, dan lain-lainnya. Namun pada pokoknya semula benar itu berada pada perkataan. Perkataan itu ada benar, ada dusta, itu berlawanan. Dusta lawan benar kada mau berhimpun. Benar itu apa? Benar itu sidik itu artinya, arti harfiahnya, arti kalimatnya, benar itu menyampaikan sesuatu yang terjadi. Menyampaikan sesuatu yang terjadi. Nah, sedangkan dusta menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi. Itu dusta.
Nah, kemudian benar itu kepada Allah yang pertama kita dituntut. Jangan mendustai Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya kita benar kepada manusia. Nah, manusia itu macam-macam pulang tingkatannya. Pertama, kita mesti benar kepada Rasulullah. Yang kedua, kita mesti benar kepada guru kita. Yang ketiga, kita mesti benar kepada kedua orang tua kita. Yang keempat, kita mesti benar kepada kawan-kawan, saudara-saudara kita, dan seterusnya. Nah, bila orang itu berani berdusta kepada Allah, apalagi kepada manusia. Orang tua ini mendustai Allah, apalagi manusia. Di dalam sembahyang, nah kita disuruh jujur, disuruh benar terhadap Allah. Dalam doa iftitah contohnya, kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, apa artinya? Ini di hadapan Tuhan kita bersuara inna salati, bahwa sembahyangku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu pernyataan kita di hadapan Allah. Amun ternyata kita sembahyang kita kada karena Allah, ibadah kita kada karena Allah, hidup kita kada di jalan Allah, mati kita dalam keadaan yang tidak diridai Allah, berarti kita mendustai Allah ngarannya. Bila orang mendustai Allah, mendustai yang lain apalagi? Apalagi nyembani Allah yang didustainya. Allah yang didustainya. Dan berkata Sahal rahimahullahu ta'ala, tidak akan mencium bau kebenaran seseorang yang menipu diri sendiri atau menipu orang lain. Menipu diri sendiri, nah, menipu orang lain. Menipu diri sendiri, menipu orang lain, seperti menampakkan ahli ibadat padahal kada, menipu diri seorang, menipu orang lain. Menampakkan kehusuan, seorang kada husuk, menipu diri sendiri, menipu orang lain. Dan berkata Zunnun rahimahullahu ta'ala, kebenaran itu pedang Allah, ia tidak diletakkan ke atas suatu kecuali dapat dipotongnya. Artinya orang yang benar itu orang yang pasti mengalahkan siapapun, walaupun pada awal pertamanya mungkin dia berada dalam keadaan susah, tapi akhirnya orang yang benar itu pasti menang. Orang yang benar itu pasti berada di atas. Dan berkata Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, orang yang benar ialah orang yang tidak peduli dengan runtuhan harga dirinya pada pandangan makhluk asal ia dapat membaikkan hatinya. Itu pendapat Imam Harith Al-Muhasibi. Orang yang benar itu, yang bersifat sidik itu, orang yang kada peduli harga dirinya hancur asalkan dia benar. Nah, ini nang kada bujur, kadang-kadang seorangnya sudah nyata kada bujur atau dihina orang sarik, nah tuh itu nang jauh daripada sifat jujur. Seorangnya sudah kada jujur, dihina orang sarik, dua kali luputnya. Satu, seorang itu sudah kada jujur, dihina orang, dianggap orang merusak harga diri, nah itu dua kali luput ngarannya. Kalau orang nang sifat jujur benar itu, dia kada jadi masalah harga dirinya runtuh, dia kada masalah citranya buruk di hadapan umat masyarakat,
asal hatinya bagus, asal hatinya bagus. Nah, itu harga diri, citra, nama baik itu kita jaga di hadapan Allah. Kalau kita ikhlas, kita Allah aja yang kita jaga, harga diri kita jangan runtuh di sisi Allah. Nah, di sisi manusia biar runtuh. Yang orang medahkan apa, kada perlu dilawan, kada perlu dibalas, apalagi balasannya luput. Orang yang perlu kepada Allah, ini kada peduli harga dirinya di sisi manusia. Tapi kalau orang perlu manusia, nah ini menjaga diri di hadapan manusia, jangan sampai rusak namanya. Karena ini bertuhan kepada manusia. Ini paling takutan harga dirinya hancur di hadapan manusia. Paling takutan. Kenapa? Karena usahanya di manusia. Orang kada lagi kira nukar lawan aku. Karena aku ini dianggap orang kada bujur jualanku nih. Nah, takutan benarnya itu. Karena bergantung kepada manusia. Itu orang kada jujur sudah kada benar. Orang yang benar ialah orang yang tidak peduli dengan runtuhnya harga dirinya pada pandangan makhluk, asal ia dapat membaikkan hatinya. Dan ia tidak suka terhadap penglihatan manusia kepada amalan-amalannya yang baik. Nah, ini kada ketujuh, artinya kada senang kalau orang-orang itu mengetahui kehebatan amalannya. Dan ia tidak benci bahwa manusia mengetahui apa jua yang jahat daripada perbuatannya. Ini kada marah lawan orang yang tahu keaiban dirinya. Karena kebencian terhadap perkara tersebut adalah sebagai bukti bahwa ia menghendaki sesuatu yang lebih daripada harga dirinya yang sebenarnya. Maka hal yang seperti ini bukan termasuk di dalam akhlaknya para siddiqin. Jadi ikhlas itu berkaitan sekali dengan sidik ini. Ikhlas berkaitan dengan sidik, bahkan ada yang mengatakan bahwa sidik itu lebih daripada ikhlas. Setiap ikhlas itu belum tentu sidik, setiap sidik itu pasti ikhlas. Ada yang mengatakan para ulama dengan demikian. Orang beribadah umpamanya, orang beribadah dengan mengharapkan ganjaran surga dari Allah, itu ikhlas. Ikhlas tuh. Tapi ini belum sampai kepada derajat sidik. Nah, belum sampai kepada derajat sidik. Kalau orang sidik macam apa? Ini beribadah itu adalah semata-mata menunaikan hak kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara dibalas Allah lawan surga, dibalas Tuhan lawan apa, itu kada ada urusannya. Inya sembahyang karena ini jadinya adalah tugasku sebagai hamba mengabdi kepada yang menciptakan aku. Kada mengharapkan balasan apa-apa dari Allah. Nah, itu sudah sidik ngarannya. Ini lebih tinggi daripada ikhlas di sisi seperti itu. Kita beribadah supaya masuk surga, supaya jangan ke neraka, itu sudah ikhlas ngarannya. Sudah ikhlas. Tapi belum sidik lagi. Nah, sidik itu orang yang benar-benar menjadi hamba. Benar-benar menjadi hamba apa? Setiap dia berbuat, dia melakukan kewajibannya kepada yang menciptakannya. Dan dikatakan apabila engkau meminta daripada Allah akan sidik, maka Allah akan memberi akan cermin yang dapat engkau melihat dengan segala sesuatu daripada keajaiban dunia dan akhirat. Bila kita minta kepada Allah supaya diberi sidik, maka Allah akan memberikan kepada kita cermin
yang dapat kita melihat dengan cermin itu sesuatu daripada keajaiban-keajaiban dunia dan keajaiban-keajaiban akhirat. Contohnya Imam Ghazali rahimahullah, beliau itu dikenal sebagai orang yang siddiqin. Nah, sehingga diberi Allah Imam Ghazali itu ilmu-ilmu yang luar biasa yang belum ada di masa itu. Imam Ghazali itu ada sekolah umum, tapi beliau mengetahui tentang tubuh manusia. Dalam tubuh itu ada urat ini, fungsinya ini, ada urat ini, gunanya ini. Dalam kepala itu ada utak yang namanya ini, ada utak ngarannya ini. Nah, itu keajaiban-keajaiban ilmu yang diberikan Allah karena orang yang bersifat sidik itu. Belum lagi keajaiban-keajaiban akhirat. Jadi apabila engkau meminta daripada Allah akan sidik, maka Allah akan memberi akan cermin yang dapat engkau melihat dengan segala sesuatu daripada keajaiban dunia dan akhirat. Nah, jadi ikhlas berhubungan erat dengan sidik, dengan benar ini. Kalau kita ikhlas, maka ikhlas kita ini belum tentu lagi sidik. Nah, jadi ikhlas kita tingkatkan supaya menjadi ikhlasnya siddiqin, ikhlasnya orang yang benar-benar ikhlas, yaitu orang yang mengabdi kepada Allah tanpa mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah ikhlas siddiqin orangnya.